masih surat Al-Hajj ayat 36, Allah menggunakan kata kulu, ya, kulu minha wa at'imul muhtar, ya. Jadi al-qani awal muhtar, makanlah minha, dia dari daging itu, dan berikanlah makan untuk orang yang al-qani, yang sudah berkecukupan, yang tidak minta-minta daging, nggak butuh daging, wal muhtar, dan orang-orang yang membutuhkan daging. Nah, artinya bagi pemilik hewan kurban itu boleh mengambil mana saja, silakan makan, gitu loh. Itu asalnya adalah memang perintah Allah untuk mengambil. Nah, karena zaman sekarang itu ada panitia, ya, ini yang perlu diingat, panitia itu sebenarnya sebagai apa ya, koordinator untuk pembagian daging atau prosesi penyembelihan hewan. Itu juga perlu ingat, ini hewan milik sahibul udhiyah, ya, sekalipun panitia juga ikut berkorban, ya, tapi intinya ada hak-hak daging milik sahibul kurban, sehingga umpamanya berdasarkan hitungan ini dibagi sepertiga, ya, kemudian nanti dibagi untuk fakir miskin itu sepertiga. Sebenarnya jatah orang yang berkurban itu bisa lebih dari sepertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Baitul Subur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang utama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kenikmatan, utamanya nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan insya Allah nikmat ihsan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan untuk menghadiri jamaah salat subuh dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian pada subuh. Jamaah yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitul Subur menyelenggarakan kajian pada subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Guru Pondasdi. Hadirin yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, marilah sebelum kita mulai kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya marilah kita awali kajian pada subuh pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Syukur kepada Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Dan gimana kabar para jamaah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, dan kita bisa menggunakan waktu kita semaksimal mungkin. Dan tadi sudah diawali kajian sirah Ibrahimiyah sejarah Nabi Ibrahim AS
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam baik melalui Al-Quran maupun melalui perkataan dan keteladanan. Karenanya kita tidak ada kata bosan untuk selalu mengucapkan sholawat, karena ini memang perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berilah sholawat dan salam untuknya. Jamaah rahimakumullah, sebelum memulai materi kita, ada informasi dari jamaah yang biasa hadir bersama kita, yaitu Bapak Profesor Sabar yang sedang sakit. Ya, kita doakan untuk beliau, untuk kesembuhannya, dan baca bersama-sama doa yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa Ishfi Bapak Sabar wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin. Mudah-mudahan Allah lekas mengangkat penyakit yang dirasakan dan kembali sehat walafiat, bisa bersama kita setiap kali kajian kuliah subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita mengkaji lanjutan materi pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan dengan udhiyah atau kurban, yang mestinya kita biasa membaca tafsir Al-Marawi, tapi mengingat hari ini menjelang Idul Adha, untuk kalender sekarang sudah tanggal 30 Dzulqa'dah, sehingga untuk nanti malam maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Karenanya sebagai pengingat bagi yang mau udhiyah atau berkurban, Nabi mengingatkan fal yumsik sya'rahu wa adhafirah, untuk menahan rambutnya dan kuku-kukunya. Artinya mulai maghrib nanti sudah tidak cukur rambut, tidak mengambil rambut bagian manapun, dan juga tidak memotong kuku. Ini hanya pengingat, walaupun Bapak Ibu sudah tahu dan mungkin juga sudah hati-hati untuk menjaganya, tapi ini hanya mengingatkan bahwa ini sudah akhir daripada bulan Dzulqa'dah, sehingga akan masuk nanti maghrib. Karena seringkali orang tahunya tanggal 1 itu hari Sabtu, berarti ya besok gitu. Padahal mulainya dari maghrib. Karena banyak di antara jamaah yang sudah berniat, ya. Karena Nabi mengingatkan man aroda, bagi yang berniat, bagi yang punya keinginan, entah itu sapinya sudah dibeli atau belum, ya, atau kambingnya sudah dibayar atau belum, tapi kalau sudah aroda, sudah punya keinginan, sudah punya kehendak, sudah berniat, ya, ayyudhiyah, untuk berudhiyah atau berkurban, maka yumsik
fal yumsik, untuk menahan diri dari cukur rambut dan potong. Demikian sebagai pengumuman, dan selanjutnya monggo dari Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang perlu kita kaji ulang, karena sesungguhnya materi tentang udhiyah ini pengulangan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, tapi perlu murojaah, ya, mengkaji kembali untuk mengingat sesuatu yang mungkin lupa, atau juga sebagai ilmu bagi yang belum tahu, atau untuk mengkaji lagi lebih mendalam. Silakan, mungkin ada di antara Bapak, Ibu, jamaah yang sekiranya ada sesuatu yang akan ditanyakan, biar lebih fokus dengan tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Sebelumnya mau silakan minum tehnya dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya agak kurang fit ya, jadi agak loyo ini. Nah, monggo silakan, barangkali ada Bapak Ibu yang menanyakan sesuatu, tidak berarti belum tahu, tapi pertanyaan itu sebagai pembuka ilmu. Jadi nggak merasa wah saya mau nanya tapi sesuatu yang biasa, nggak apa-apa, biar ini juga untuk dikaji kembali. Silakan. Baik. Boleh Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tahu bahwa kalau korban sapi itu kan maksimum 7 orang. Apakah ada tuntunan atau induk yang di apa itu? Kenapa tidak 8 atau 8? Masih Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita itu merujuk kepada penjelasan Nabi atau ketetapan Nabi. Ini bisa jadi masuk kepada ibadah tauqifiyah, artinya sesuatu yang sudah ditetapkan Nabi itu yang menjadi pedoman. Adapun hikmahnya bisa kita analisa. Jadi di saat Nabi menjelaskan terkait dengan sab'ah, ya, untuk Baqarah, ini as-sab'ah, al-Baqarah, dan ini anis-sab'ah. Jadi bagi orang yang mau menyembelih sapi maka boleh ditanggung oleh 7 orang. Jadi ini sebenarnya lebih kepada rukhsah, keringanan, bukan satu hal yang menjadi keharusan. Nah, ini masalahnya pemahaman sebagian orang seakan bahwa 7 itu harus. Jadi intinya sapi untuk 1 orang itu aslinya, tapi mengingat harga sapi mahal, lalu boleh ditanggung untuk membeli sapi itu 7 orang. Jadi 7 orang ini adalah justru Nabi memberi keringanan kepada yang tidak mampu beli sapi sendirian. Artinya sapi ini boleh 2 orang, sapi ini boleh untuk 3 orang, 4 orang, ya, sampai 7. Nah, kalau pertanyaannya kok nggak sampai 8, nah ini yang susah menjawab, Pak. Karena Nabi tidak menyebut itu. Yang ada untuk unta. Jadi ada mengembang dari 7, jadi al-budna, ya, anis ansab'ah, bahwa unta itu untuk 7 orang. Awalnya begitu.
Tapi di kemudian hari Nabi mengatakan boleh an asyraf dari atau untuk 10 orang. Nah kemudian dianalisa kenapa sebelumnya 7 tapi kok terus berkembang menjadi 10. Karena yang dimaksud onta yang lebih besar dengan harga yang lebih mahal, maka kalau 7 masih keberatan bagi masyarakat atau sahabat saat itu, sehingga Nabi memberi toleran sampai 10. Nah juga nggak bisa menjawab kenapa nggak 11 gitu loh. Ya itu kembali Nabi yang menetapkan. Kalau seperti itu hanya sami'na wa ta'na. Ya, kalau cuman mengotak-atik gathuk kenapa 7 ya, kita memang paling bagus serba 7 gitu aja. Ya, wah, langit 7. Nanti kenapa Allah menciptakan langit itu 7 lapis gitu kan. Kemudian hari, ya hari juga 7 gitu kan. Kemudian apalagi yang serba 7 gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kemudian dikaitkan 7 gitu. Nah, dan untuk jawaban lebih tepatnya Allahu a'lam. Jadi yang jelas sifatnya tauqifi, ketetapan dari Nabi. Dan ingat, itu bukan satu keharusan. Contoh, ada sapi katakanlah harganya 21 juta. Nah ini mau dibeli seharga 21 ini kalau 7 orang per orangnya 3 juta kan gitu. Tapi seandainya ada orang yang mampu membeli sendirian itu ya boleh. Tapi kalau kemudian wah ini maunya sih 7 orang tapi baru yang daftar ada 6 orang. Terus gimana? Ya usahakan tetap dibeli dengan menambahkan katakanlah dari orang yang tadi 3 jutaan ada yang mungkin 3,5 juta, ada yang 4 juta, gak masalah. Ya, tidak harus 7. Jadi 6 orang ini bagaimana untuk bisa menambah iurannya untuk bisa membeli sapi yang 21 juta itu. Jadi sekali lagi angka 7 itu angka yang ditetapkan oleh Nabi bagi orang yang mau beli sapi sendirian tidak mampu. Dan tidak harus 7. Boleh 6, boleh 5, boleh 3, dan bahkan boleh sendirian. Saya kira itu Pak. Jadi ketetapan Nabi. Monggo ada lagi silakan. Mungkin untuk didiskusikan lebih lanjut. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil dari bagian hewan, tapi si kurban itu yang mendapatkan jatahnya. Misalkan saya masih pesan Pak Panitia, besok saya minta buntut, itu apa masih diperbolehkan? Pak Panitia, besok saya minta kepala. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh ya untuk mengembangkan jawaban asal penyembelihan hewan udhiyah atau kurban itu aslinya kan disembelih sendiri aslinya. Ya. Jadi katakanlah sapi disembelih sendiri. Maka Allah sendiri memerintahkan fakulu minha, makanlah dari daging hewan ya yang disembelih itu. Wa at'imul ba'isal fakir. Nah baru
sebagian yang lain diberikan kepada mereka yang fakir miskin. Atau bahkan di ini surat Al-Hajj ya ayat 28. Kemudian di ayat masih surat Al-Hajj ayat 36 Allah menggunakan kata kulu ya. Kulu minha wa at'imul muhtar ya. Jadi al-qani awal muhtar. Makanlah minha dari daging itu dan berikanlah makan untuk orang yang al-qani yang sudah berkecukupan, yang tidak minta-minta daging, nggak butuh daging, wal muhtar dan orang-orang yang membutuhkan daging. Nah, artinya bagi pemilik hewan kurban itu boleh mengambil mana saja, silakan makan gitu loh. Itu asalnya adalah memang perintah Allah untuk mengambil. Nah, karena zaman sekarang itu ada panitia ya, ini yang perlu diingat, panitia itu sebenarnya sebagai apa ya, koordinator untuk pembagian daging atau prosesi penyembelihan hewan. Itu juga perlu ingat, ini hewan milik sahibul udhiyah ya, sekalipun panitia juga ikut berkorban ya, tapi intinya ada hak-hak daging milik sahibul kurban, sehingga mamanya berdasarkan hitungan ini dibagi sepertiga ya, kemudian nanti dibagi untuk fakir miskin itu sepertiga. Sebenarnya jatah orang yang berkurban itu bisa lebih dari sepertiga. Contoh, ini kalau gampangan, kalau contohnya sapi, masalahnya 7 orang kan, 7 orang nanti yang jadi masalah minta buntut, yang minta buntut 7 orang itu loh. Berarti dipotong-potong dari itu loh. Ini untuk contoh gampangannya itu kambing, biar kambing 1 orang itu dulu. Ini nanti mengembangnya ke sapi nggak apa-apa, tapi ini contoh gampangannya itu kambing dulu. Jadi umpamanya nyembelih kambingnya di masjid dan ada panitia, lalu yang punya kambing itu dikasih sambal ya umpamanya. Nah, kemudian dan juga pesan kakinya, pesan buntute, mau bikin untuk sop buntut, lalu juga mau kepalanya yang mau tak bikin apa itu, macam-macam lah niatan. Jadi jatahnya yang punya kambing ini itu bisa lebih dari sepertiga, umpamanya sepertiga jatahnya ya yang punya korban, sepertiga itu yang dibagikan untuk umum, atau yang dalam Quran malah untuk fakir miskin. Nah, ada al-qani ya, al-qani itu orang yang tidak apa tadi, yang tidak membutuhkan daging sebenarnya, tapi ini yang punya korban, saya minta ya, artinya mengambil dan nanti niatnya mau dibagikan kepada saudaranya, keluarganya, tetangganya, temannya, bahkan kepada orang yang non muslim itu pun boleh dibagikan. Maka mengambil atau meminta dari lebih jatah yang sepertiga, bahkan mengambil sepertiga lagi itu boleh. Masalahnya kan panitia yang mengatur, lalu yang punya hewan minta seperti malah pengemis gitu. Ini kan harusnya panitia ingat, ini yang punya hewan minta, ya sudah, dia haknya memang mendapatkan itu. Jangan kemudian seperti mengemis-ngemis, wong hewannya hewan dia, tapi begitu pengen buntut saja dihalang-halangi. Enggak, ini buntutnya buat dimasak di masjid namanya, atau buntutnya nanti untuk ini dan itu. Kalau memang yang punya hewan itu minta, ya kasih, boleh, intinya boleh. Nah, itu yang tadi kalau kambing agak mending buntutnya 1 untuk 1 orang. Nah, kalau sapi
ini buntutnya 1 yang minta 7 lah, ini perlu ada musyawarah bersama lah. Ini mau 1 ekor yang mau dipotong jadi 7 atau ya mau salah satu saja yang mengambil, itu kesepakatan bebas dan boleh saja antar mereka. Saya kira begitu Pak. Oke, boleh intinya boleh. Oke. Moga silakan. Waalaikumsalam. Kalau begini Pak, saya korban sapi, Iya. tapi minta jatah kambing, terus sebaliknya saya korban kambing minta jatah kambing. Boleh nggak? Itu. Iya. Yang kedua, apa namanya? Ini kan di situ sapi terus. Soalnya di beberapa tempat itu biasanya tidak sapi, Kerbau. mungkin. Jadi tidak. Baik, terima kasih. Ini guyonan dulu. Korbannya kambing, pengennya sapi. Atau korbannya iuran untuk sapi, tapi kok pengen juga bikin sate kambing gitu. Lalu minta kepada panitia, walaupun saya beserta sapi, saya pengen daging kambingnya gitu. Pertanyaannya, boleh tidak? Secara hukum boleh. Jadi yang namanya ayat Al-Quran itu ada kata Al-Muqtar. Al-Muqtar itu minta-minta. Jadi beri wa'at imul qani'ah wal muqtar. Ya, artinya berikanlah makan kepada orang yang berkecukupan, qanaah, yang sudah puas, nggak perlu minta-minta daging. Ya pokoknya saya kurban, atau bahkan orang yang tidak kurban juga nggak butuh daging umpamanya, itu tetap diberi. Yang nggak minta saja diberi. Apalagi wal muqtar. Tolong nanti dibuka surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 36. Ya, di situ ada kata wal muqtar, yang terjemahan bahasa Indonesianya yang meminta-minta. Nah, ini kelompok yang minta-minta daging kambing umpamanya. Gak apa-apa. Jadi boleh. Atau mungkin kasusnya pengen iuran untuk bergabung di sapi. Ternyata karena model kita kalau sudah 7 tutup kan memang. Akhirnya panitia mengalihkan, udah ini dibelikan kambing aja Pak. Ya. Kemudian beli kambing. Tapi ternyata setelah dibelikan kambing, aku sudah makan daging wedhus ya. Nah, terus ya pengennya daging sapi nih loh. Nah, panitia juga harus bijak. Ya sudah, daging kambingnya bisa dimasukkan ke panitia untuk dimakan bersama atau nanti dibagi kepada orang-orang tertentu. Sementara diambilkan dari daging sapi, itu boleh. Ya, masalah jumlahnya berapa? Itu kalau mau banyak ya boleh, sedikit ya boleh. Wong itu enggak takaran 1,5 kilo, sekian on. Itu kan hanya ijtihad panitia saja. Memberi itu ibaratnya katakanlah menyembelih kambing, ya kan? Kemudian yang punya kambing kurban itu ngambil 1/3-nya. Lalu sisanya dibagikan hanya 1 orang fakir. Wis kalau sisanya jibur kabeh, yo enggak apa-apa, 1 orang 2/3 kambing diberi. Itu juga boleh. Jadi tidak harus 1 kilo, setengah kilo, ya itu hanya untuk pemerataan saja. Kalau boleh kita sedikit menganalisa, sebenarnya orang-orang alkone yang sudah biasa makan daging, yang tidak minta-minta daging, seakan nggak butuh daging, di situ aja tetap diberi at'imu, beri makan kepada mereka. Al-qanaah, orang yang sudah puas dengan kebutuhan daging, nggak butuh daging, itu tetap diberi. Kemudian wal muqtar, orang yang minta-minta juga diberi. Pertanyaannya, kalau orang yang tidak butuh daging karena mungkin dia berkecukupan, sudah biasa makan daging, yang ini setahun sekali baru bisa merasakan daging karena nggak punya uang untuk beli dan lain sebagainya, kondisinya memang al-ba'is, al-fakir, orang yang dalam terjemahnya menderita, ya berkekurangan,
dan fakir, miskin. Nah, mungkin bahasa sederhananya kaya dan miskin. Orang yang kaya diberi daging 1 kilo. Orang yang miskin juga diberi daging 1 kilo. Itu sebenarnya adil nggak? Sama-sama 1 kilo. Sebenarnya ini tidak adil. Kenapa? Lalu orang sudah biasa makan daging kok dikasih daging 1 kilo. Sementara orang yang tidak biasa makan daging kok diberi 1 kilo. Ini malah jomplang sebenarnya, walaupun sama-sama 1 kilo. Seharusnya kalau mau adil, wawus biasa makan daging ya dikai 1/2 kilo saja. Nah ini yang memang jarang makan daging dikasih 1,5 kilo. Kan berarti walaupun ini lebih banyak 1,5 kilo, yang ini orang kaya dikasih 1/2 kilo, itu malah justru yang namanya adil. Tapi kan panitia repot terus begini nih. Kakek ukuran, takaran, timbangan dan repot. Oh ini yang sana karena sudah berkecukupan 1/2 kilo saja, yang ini 1/4, yang ini 1 kilo, yang saya 2 kilo. Panitianya mumet, ya sudah bikin seragam 1 kilo semua. Ada 1 untuk semua sepakat. Ya serah pokok. Tapi hanya membahas masalah adil. Seharusnya mempertimbangkan kondisi orang yang mau diberi. Ini mengenai pembagian daging. Jadi kembali pertanyaan awal bahwa boleh orang yang iuran kurban sapi minta daging kambing boleh, atau sebaliknya yang kurbannya kambing minta daging sapi boleh. Yang kedua, kan ada beberapa daerah yang bukan kurbannya dengan sapi, atau mungkin hewan yang tersedia ada kerbau. Pertanyaannya boleh atau tidak? Nah, dalam ayat baik tadi surat Al-Hajj ayat 36 atau yang 28 itu ada kata bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu artinya hewan ternak. Nah, para ulama di dalam menafsirkan bahimatul an'am adalah hewan ternak yang berkaki 4. Nah, berkaki 4 ini bisa masuk di dalamnya unta, kemudian sapi. Nah, yang serupa dengan sapi, kerbau, itu bisa masuk. Yang masih tanda tanya kuda, gitu loh. Kira-kira kuda bisa nggak masuk ke dalam bahimatul an'am? Nah, masalahnya orang kalau memelihara kuda biasanya disiapkan untuk disembelih sebagai pedaging atau dipelihara untuk pacuan kuda, untuk mungkin yang lain gitu. Tidak untuk seperti sapi kan setiap 2 tahun, 3 tahun atau umur sekian disembelih gitu. Maka kuda ini masih diperdebatkan. Tapi kalau kerbau masih bisa masuk seperti sapi. Jadi boleh jawabannya. Boleh ya kerbau untuk kurban sebagaimana sapi. Demikian Pak Bapak. Oke, silakan Pak. Ongkos untuk tukang jagal itu ongkosnya adalah diambilkan dari daging, kepala, kaki, ekor juga sekalian. Kedua, mengenai penyakit gambarannya, karena misalnya kambing sendiri, nah si A menyerahkan sudah tidak ada kata berarti, namun demikian ada lalai atau ketetapan yang membawa gak A nanti B, tetapi cirinya ini bila dipilihnya adalah atas nama yang dia katakan ini kemudian. Yang ketiga, Kemudian yang kedua yang atas nama yang menyerahkan salah nama gitu maksudnya. gitu ya. Yang disembelih adalah bukan yang diserahkan
Jadi umpamanya saya ya menyerahkan kambing, lalu panitia menganggap ini punya saya, padahal ini titipan orang gitu maksudnya. Maksud saya, si A tadi menyerahkan, tentunya kan dikasih nama kambing ini atas nama si A, sebenarnya kan gitu. Ya. Tapi ya tak bilang yang disebut adalah yang C kan gitu. Walaupun nanti diniati itu atas nama si A. Oh beda kambingnya makanya. Ya kan ya, sebagai seorang menurut kaitannya dengan Nah ini tukang jaganya salah milih, salah potong. Yang ketiga menyusul Pak. Ya baik, terima kasih. Dan waktunya sudah habis. Baik, yang pertama tadi berkaitan malah lupa lagi. Yang berkaitan dengan ongkos ya tukang jagal. Kalau Nabi SAW itu sudah menegaskan larangan jagal diberi upah ya dengan kepala, dengan kaki atau daging kurban. Jadi intinya sebenarnya kata dasarnya jangan sebagai upah atau juga jangan dijual sebenarnya. Jadi pemberian ongkos untuk tukang jagal diberi dari luar daging. Jadi umpamanya dengan uang. Nah ini masalahnya uangnya dari mana kan gitu. Maka ijtihad para panitia ada mengumpulkan dana operasional biar tidak menggunakan pembayarannya pakai daging dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh pakai daging atau apapun dari hewan kurban itu. Tapi seandainya tukang jagal diberi atau dikasih daging atau apapun tidak bermaksud sebagai upah, nah itu boleh tidak? Boleh. Jadi hanya kata kuncinya niat. Jadi yang punya hewan kurban atau panitia ini ibaratnya membahasakannya hadiah. Ini kayak hadiah buat jenengan, kepalanya, kakinya, ekornya ini sebagai hadiah, bukan sebagai upah, jadi boleh. Tapi kalau mau jenengan sing motong ya tak upahi, ya tak kasih imbalan, tak kasih kepala. Nah ini malah nggak boleh. Sebenarnya sama-sama kepalanya dikasihkan, tapi dalam prosesi akad pemberiannya hadiah boleh, akad mengatakan upah tidak boleh. Ya kalau dalam bahasa Arab ujroh, ya ujroh itu upah, kalau hadiah itu boleh. Minta atau tidak minta dikasih, kan gitu itu boleh. Jadi memang kembali lagi bahwa hakikatnya kurban ini adalah satu min sya'airillah. Ya, ini syiar Allah. Jadi sebenarnya lebih longgar dibagikan kepada siapapun. Kemudian ini biar menjadi syiar. Dan karena syiar maka untuk menarik perhatian masyarakat sekitar dan bahkan umat lain, sehingga boleh juga daging kurban diberikan kepada non muslim juga boleh. Ini syiar. Siapa tahu akan menjadi penyebab masuknya hidayah kepada mereka yang non muslim karena mendapatkan daging kurban paman. Kalau perlu diberi daging lebih banyak. Ini kalau misinya adalah syiar. Dan juga tujuan dari kurban ini la'allakum tashkurun. Ini setengah mengkaji ayat 36 dari surat Al-Hajj. La'allakum tashkurun, ayat terakhir itu, kalimat terakhir. Semoga kalian bersyukur. Sebenarnya kurban ini adalah syukuran. Jadi makan bersama, bagi-bagi daging itu memang bentuk syukur kita yang telah diberi rezeki ya, dari Allah Ta'ala. Ini berkaitan dengan pemberian. Intinya untuk upah tidak boleh, tapi kalau memberi hadiah boleh. Yang kedua tadi salah potong. Nah ini agak unik ini. Ya kembali lagi niatnya, ya niatnya. Kalau umpamanya ada katakanlah 3 kambing, ya. Yang kambing pertama milik A, kambing kedua milik B, kambing ketiga milik C. Ternyata tukang jagalnya asal ambil, ya kan? Kemudian yang milik A
diatasnamakan C. Bismillah, Allah mutakobal an C umpamanya. Padahal itu milik A. Atau yang lain, yang B sebenarnya milik A gitu, dipotong. Ya, ini B tapi atas nama A. Nah, ini seperti ini kalau yang punya kemudian tidak mempermasalahkan, ya halal, selesai urusannya. Ya kan hanya beda kambingnya aja. Oh enggak, tapi pedusku lebih gede. Nah, ini jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini. Jadi masalahnya adalah kalau rela ikhlas itu podo-podo peduse, podo-podo kambingnya, enggak masalah, selesai urusan. Jadi yang menjadi persoalan apakah mereka yang punya ini mempermasalahkan atau tidak. Kalau mempermasalahkan jadi masalah. Tapi kalau tidak mempermasalahkan selesai urusan. Dan itu aja. Maka untuk menetapkan hukum berdasarkan bagaimana situasi pemiliknya. Ini ada sedikit tambahan cerita. Mungkin sudah pernah cerita tapi tidak di sini kali ya. Bahwa ada orang yang tadi maksudkan saya, ada orang titip ya kambing, titip iuran sapi, katakanlah atas saya yang dititipi, lalu saya titip, saya serahkan ke panitia ini untuk kurban. Nah panitia kan tahunya yang menyerahkan atas nama saya Furqon tulis. Kemudian saya sendiri nggak tahu kalau itu ditulis nama saya, mungkin karena saya lupa menyebut milik mamanya si Fulan, gitu kan? Begitu proses penyembelihan yang disebut namanya Furqon. Lalu si Fulan bilang, loh namaku nggak ada, malah Furqon. Wah ini Pak Furqon harus mengganti kalau itu. Nah pernah ini terjadi di suatu kepanitiaan karena yaitu tadi yang dititipi tidak menyebut nama yang titip, akhirnya disembelih atas nama yang menyerahkan itu. Lah persoalannya karena yang punya ini tidak terima. Pokoknya tahun depan jenengan harus ganti, tahun depan malah. Jadi nunggu tahun depan, saya katakan yang dititipi harus iuran atas nama dia, ganti. Itu solusinya gitu. Seandainya tadi tidak menuntut, selesai sebenarnya. Ya monggo. Ya. Misalnya kambing, kalau kambing, udah dibeli saja, kemudian dengan cara yang sudah makan itu juga tidak menjadi alasannya seperti klarifikasi, coba bisa ada juga yang lain lagi, maaf ya, pakai dengan gimana? Ya baik. Kalau tadi Pak, nanti tulis lagi surat Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36 itu redaksi dalam ayat atimu artinya memberi makan. Itu seperti to'amu miskin, ya makanan untuk orang miskin. Itu bisa berupa daging yang sudah dimasak sebenarnya. Kalau memberi makan itu kan orang daging mentah itu aslinya gitu. Jadi berilah atimu al-ba'isa al-faqir, berilah makan ya berupa daging kepada orang ba'is yang betul-betul miskin ya, kemudian al-faqir dan orang fakir. Nah masalah teknisnya itu kemudian dimasakkan dulu ya, bagi mereka lebih menguntungkan tinggal menyantap. Itu seperti hukum akikoh. Sekarang akikoh dibalik. Bagaimana kalau akikoh dibagikan dagingnya mentah dulu apa ini? Asal hukum antara kurban dengan akikoh itu sama, yaitu dibagi mentah aslinya. Tapi kemudian yang akikoh dimasak, yang udhiyah atau kurban kok mentah. Ya.
Ini memang prinsipnya hanya untuk mempermudah urusan. Nah sekarang dibalik, ini udhiyah dibagi matang, nah isi repot panitia itu loh masalahnya. Nah ini dibaginya mentah. Nah kalau akikoh kan yang mengelola itu satu keluarga, lalu dibagi untuk masyarakat sekitar dengan jumlah terbatas. Hanya dimasakkan, plus ada nasi, ada telur, ada macam-macam masalahnya. Ada bonusnya yang banyak. Nah ini kalau di mana kurban dimasakkan bukan hanya dagingnya, tambahin telur sekalian, tambahin nasi, tambahin mie, tambahin tempe, tambahin mantep itu. Jangan lupa kerupuknya. Demikian Bapak, Ibu, maaf ini waktunya agak molor ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat, dan saya ingatkan lagi mulai nanti malam maghrib bagi yang sudah berniat udhiyah atau kurban, mohon untuk bersabar, tidak cukur rambut selama hewan belum disembelih, berarti paling tidak 10 hari, dan tidak potong kuku selama 10 hari. Karenanya bagi yang kukunya panjang pengen dipotong, mumpung sekarang masih boleh, kemudian mau cukur mumpung ada kesempatan, ya ini adalah sifatnya larangan makruh ya. Nah, jadi umpamanya nanti wah lali atau tak cukur juga, ora apa-apa, enggak dosa, tapi mengurangi kesempurnaan dan keutamaan. Karena itu waspadalah, jangan cukur, jangan potong kuku. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.